Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang amal soleh. Amal soleh ini menarik kalau kita teliti secara seksama di dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Biasanya disampaikan kata amal saleh itu dengan kata-kata beriman. Wallazina amanu wa amilus solihat dan seterusnya ayat-ayat lain yang selalu berhubungan dengan kata-kata amal saleh. Jadi amal saleh biasa didahului dengan kata-kata iman kepada Allah. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita lihat kata iman kepada Allah itu kan sifatnya universal. Di mana saja, kapan saja, dalam waktu dan ruang apapun, beriman kepada Tuhan itu sama. Jadi dia bersifat universal. Tapi kata amilus solihat, perbuatan-perbuatan yang disebut soleh, itu bersifat kontekstual. Kata soleh itu bermakna cukup banyak yang terkandung di dalamnya. Dalam bahasa Inggris, Hans Wehr misalnya mengartikan kata soleh itu dengan berbagai macam istilah. Ada disebutnya dengan istilah yang umum, yaitu right, benar, good, baik, proper, fitting, substantial, ada juga virtuous, pious, relevant, serviceable, suitable, dan appropriate. Jadi dari makna tadi itu, soleh mengandung makna bahwa satu perbuatan, satu pekerjaan disebut soleh kalau dia relevan dengan tempat dan waktu dan orang-orang tertentu. Kalau dia cocok, kalau dia tepat dengan situasi dan suasana di mana masyarakat, orang-orang tertentu di waktu dan tempat tertentu membutuhkan sesuatu, dan yang dibutuhkan oleh sesuatu itu dijawab oleh orang-orang yang melakukan amal saleh. Jadi kata amal soleh adalah pekerjaan, perbuatan, tindakan yang memang dibutuhkan oleh suatu masyarakat, oleh suatu tempat, oleh suatu waktu tertentu. Jadi orang yang melakukan amal saleh, dia melakukan sesuatu yang sangat kontekstual, yang memang dibutuhkan pada saat itu, di waktu itu, di tempat itu, dan untuk masyarakat atau orang-orang tertentu. Teman-teman yang saya cintai. Karena itu, kalau kita simpulkan secara sederhana, kata iman bersifat sangat universal, kata amilus solihat bersifat sangat lokal. Nah, paduan antara universal dan lokalitas itulah salah satu substansi yang terkandung dalam ajaran Islam. Karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh dijanjikan oleh Allah dalam salah satu ayatnya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh, bahwa mereka berhak mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Teman-teman yang saya cintai, jadi ajaran Islam yang paling fundamental adalah yang sifatnya hulu, yaitu beriman kepada Allah, dan yang sifatnya hilir adalah kerja-kerja kemanusiaan, yang kerja-kerja kemanusiaan itu tidak artifisial, tapi betul-betul dibutuhkan oleh suatu masyarakat. Karena itu kata amal soleh menjadi kunci kedua yang tidak bisa dipisahkan dari kata-kata iman kepada Allah. Seperti dua sisi dari satu mata uang, jika satu sisi dari mata uang itu tiada, maka mata uang itu tidak berlaku. Karena itu orang yang melakukan amal saleh saja tanpa diiringi beriman kepada Tuhan, dia tidak akan punya makna yang cukup berarti. Karena apa?
Karena amal saleh yang tidak dilengkapi dengan iman kepada Tuhan, dia akan mudah tergoda, dia akan mudah tergelincir. Karena apa? Karena tidak ada yang dia yakini yang bisa mengawasi, yang bisa mendampingi setiap saat. Karena itu semua ada pada makna iman. Demikian juga orang yang beriman saja tanpa amal saleh. Sama, dia juga tidak berlaku seperti mata uang tadi. Karena apa? Karena efek beriman kepada Allah tidak menimbulkan kebaikan-kebaikan untuk sesama. Jadi yang sempurna dalam hal beragama ini adalah beriman kepada Tuhan sebagai satu wujud keyakinan bahwa Allah Maha Hadir untuk semua makhluknya, sekaligus dari keimanan kepada Allah tadi itu melahirkan efek positif pada kerja-kerja kemanusiaan. Teman-teman yang saya cintai, inilah salah satu substansi ajaran Islam, bahwa beriman kepada Allah melahirkan efek positif pada kerja-kerja kemanusiaan. Karena itu di ayat lain Allah begitu tegas mengancam orang-orang yang memiliki keimanan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah formal tanpa diiringi oleh kerja-kerja sosial dengan ancaman neraka wel. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Neraka wel buat orang-orang yang menunaikan sholat. Yang sholat itu adalah wujud nyata dari iman kepada Allah. Tetapi dari sholatnya itu tidak melahirkan efek positif dalam kehidupan kemanusiaan. Yang dalam bahasa Al-Quran tadi disebut sahun. Sahun itu kosong. Muspro, ibarat padi, dia tidak ada isinya. Jadi orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, dan seterusnya dalam hal ini menjalankan rukun Islam yang 5 perkara itu, jika tidak melahirkan efek sosial untuk kepentingan nilai-nilai kemanusiaan, maka Allah pun mengancam dalam Al-Quran orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka wel. Teman-teman yang saya cintai, seakhir sampai di sini, semoga ada manfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.